Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita juga pada saat ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, yang mana pada bulan ini Allah melahirkan, Allah menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke bumi ini. Di bulan ini sudah seharusnya kita umat muslim, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergembira, bersukacita, bersenang hati, karena kita berada di bulan yang mana pada bulan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kenapa kita mesti bergembira? Kenapa kita mesti bersukaria? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Yang artinya, Qul bi fadlillah. Wahai Muhammad, kata Allah, sampaikan kepada umatmu, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jika umatmu mendapatkan nikmat, jika umatmu mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyafrahu, hendaklah ia bergembira atas nikmat yang Allah berikan itu. Kalimat ini, ayat ini memerintahkan kepada kita, jika kita mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan untuk bergembira. Apa yang dimaksudkan ayat ini? Jika kita mendapatkan anak, tentu kita akan bergembira, karena kita merasakan ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan rumah baru yang selama ini mungkin kita mengontrak atau di tempat orang lain. Sekarang kita mendapatkan rumah baru, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita bergembira. Mendapat anak, mendapat harta, mendapat rumah, kita bergembira ini. Kenapa? Karena ini merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan di dalam surat Ad-Duha, fa'amma ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jika engkau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan kepada orang lain sebagai bentuk tahaddus bin nikmat. Kita berterima kasih kepada Allah. Allah pilih kita untuk mendapatkan nikmat itu. Lalu jika kita lihat di dalam ayat ini, para mufassir menyebutkan bahwa tidak ada nikmat yang paling besar, tidak ada karunia yang paling hebat yang Allah berikan kepada kita, kecuali yakni hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini, itu merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bergembira. Bergembiranya kita karena kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas. Jika engkau mendapat nikmat, jika engkau mendapatkan karunia dari Allah, maka falyafrahu, bergembiralah. Kapan kita bergembira? Pada saat kita merasakan itu sebuah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mesti pada bulan Rabiul Awal, tidak mesti pada hari-hari tertentu, tetapi kapanpun, dimanapun, kapan, di saat apapun, jika engkau merasa engkau mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin bahwa hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyafrahu, maka bergembiralah. Ini merupakan sebuah anjuran dan perintah dari Allah, dan jika kita merasakan hal semacam itu, berarti merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika kebahagiaan kita itu kita iringi dengan sebuah tindakan, hati kita bergembira, raut muka wajah kita bergembira dengan hadirnya Rasulullah, lalu kita iringi dengan sebuah tindakan. Misalnya
pada saat kita merasa gembira dengan hadirnya Rasulullah, kita banyak-banyak bersalawat kepadanya. Lisan kita bersalawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena saya merasakan bergembira dengan hadirnya Rasulullah SAW. Bisa saja dalam bentuk ekspresi yang lain. Kita merasa hadirnya Rasulullah merupakan nikmat yang sangat agung, karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita mengumpulkan orang, mengumpulkan yatim piatu, kaum duafa, kita berikan santunan dan kita bersedekah. Ini merupakan suatu kenikmatan yang Allah berikan, dan saya merasa kegembiraan itu, dan saya akan berbagi sebagai bentuk ekspresi kegembiraan saya. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh, kita lihat di dalam hadis Sahih Bukhari diceritakan, yang mana cerita ini dikisahkan oleh Urwah bin Zubair. Dia menyebutkan pada saat itu Abu Lahab mendapat berita gembira dari seorang budaknya yang bernama Su'aibah. Su'aibah datang kepada Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW. Dia mengabarkan, wahai Abu Lahab, saya akan memberikan kabar kepadamu. Saya tidak tahu apakah ini kabar gembira atau kabar buruk bagimu, tetapi saya harus menyampaikan kabar ini. Lalu Su'aibah menyampaikan kepada Abu Lahab. Dia menceritakan Siti Aminah, istrinya Abdullah, adiknya Abu Lahab, telah melahirkan seorang anak. Telah melahirkan seorang anak yang bernama Muhammad. Lalu apa ekspresi dari Abu Lahab? Abu Lahab merasa gembira karena mendapatkan keponakan yang baru, lahir dari seorang Abdullah, dari seorang Aminah, yakni merupakan keponakan dari Abu Lahab. Dia bergembira dengan berita ini. Dengan kegembiraan itu, dia langsung melakukan sebuah tindakan. Apa yang dilakukan Abu Lahab? Dia merdekakan Su'aibah, seorang budak yang selama ini merupakan budak dia. Tetapi budak ini telah memberikan kabar gembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Sebagai bentuk kegembiraan dari Abu Lahab, dia merdekakan Su'aibah ini menjadi seorang, bukan lagi menjadi seorang budak. Abu Lahab yang nantinya menjadi seorang yang sangat keras menentang Rasulullah SAW, tetapi ia bergembira dengan hadirnya Rasulullah SAW. Bukan hanya gembira yang dilakukan oleh Abu Lahab, tetapi dia langsung melakukan sebuah tindakan. Dia iringi kegembiraan itu dengan memerdekakan budaknya yang memberikan berita gembira itu. Lalu bagaimana dengan kita sebagai umat Rasulullah SAW? Apa yang telah kita perbuat dengan hadirnya Rasulullah SAW? Apa bentuk kegembiraan kita atas hadirnya Rasulullah SAW? Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa yang didapatkan oleh Abu Lahab? Karena ekspresi kegembiraan dan tindakan yang ia lakukan, apa yang didapatkan oleh Abu Lahab? Diceritakan Abbas yang merupakan saudara Abu Lahab, anaknya Abdul Muttalib, pada suatu ketika dia bermimpi pada saat tidurnya. Dia bermimpi, di dalam mimpinya ia berjumpa dengan Abu Lahab. Lalu dia mengatakan kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, apa yang engkau alami setelah engkau meninggal? Apa yang engkau rasakan pada saat engkau meninggal? Lalu kata Abu Lahab, celaka. Saya celaka. Begitu banyak, begitu hebat dan begitu besarnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Karena selama hidupku telah menentang ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Tetapi kata Abu Lahab, ada suatu momen pada saat hari itu saya diringankan bebannya, diringankan azabnya, yakni ketika hari Senin. Setiap hari Senin azab saya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pada saat hari Senin ia diringankan? Karena pada saat itu ia bergembira dengan hadirnya Rasulullah SAW. Ini yang didapatkan oleh Abu Lahab sebagai ekspresi kegembiraannya hadir Rasulullah SAW, dan ia iringi kegembiraan itu dengan memerdekakan budaknya. Pada saat nanti dia telah meninggalkan dunia, dia mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan dengan momen Maulid Nabi ini, dengan momen bulan Rabiul Awal ini, hadirnya Rasulullah, lahirnya Rasulullah di bulan ini, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah.
menambah kegembiraan kita dengan hadirnya Rasulullah. Bukan hanya sekedar ekspresi kegembiraan saja, tetapi kita iringi dengan banyak-banyak bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak-banyak mengetahui atau mempelajari kisah-kisah perjalanan hidup beliau, sehingga timbul rasa cinta di dalam hati kita. Di dalam hadis Rasulullah menyebutkan, almar'u man ahabba. Siapa orang itu akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat kepada orang yang ia cintai. Para pensarah hadis menyebutkan yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah almar'u fil akhirah ma'a man ahabba fid dunya. Orang itu akan bersama-sama orang itu akan bersama di akhirat nanti bersama orang-orang yang ia cintai di dunia dulu. Kalau di dunia kita bersama dengan orang muslim, bersama dengan orang yang beriman, bersama dengan orang yang soleh, mudah-mudahan kita nanti akan berkumpul juga di akhirat kelak. Begitu juga jika kita di dunia banyak-banyak menyebut nama Rasulullah, banyak-banyak bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hati kita selalu terpaut kepadanya dan penuh kecintaan kepadanya, mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan bersamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita selalu terpaut hati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin.